bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berserang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus, pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir.
ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik untuk dibahas di channel ini. Teman-teman, tentunya dalam hal ini tidak terlepas dari kasus ijazah Pak Jokowi yang saat ini masih dalam perbincangan serius di media sosial dan juga di kalangan tokoh-tokoh besar di Indonesia. Teman-teman, dalam hal ini kita sudah tahu dan sejauh ini masalah kasus polemik ijazah Pak Jokowi ini masih belum juga selesai teman-teman ya, dikarenakan ya pembuktian dari Pak Jokowi ya belum ada dan belum juga Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya itu. Tentu di dalam hal ini teman-teman banyak sekali masyarakat Indonesia yang bertanya-tanya soal hal ini dikarenakan ya sudah lama masalah ini terus-menerus dibahas di media sosial, dan juga Pak Jokowi sudah pernah menjanjikan bahwa beliau akan menunjukkan ijazahnya ke persidangan ketika sudah diminta. Tetapi kita melihat akhir-akhir ini Pak Jokowi sudah diberikan luang waktu kepada beliau untuk bisa mendatangkan pengadilan teman-teman untuk bisa menunjukkan ijazahnya itu ke publik. Nah, tetapi apa kenyataannya yang sudah terjadi akhir-akhir ini teman-teman? Bukan semakin selesai masalah ini, tetapi banyak sekali hal-hal yang semakin timbul ya dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini. Nah, teman-teman, dalam hal ini langsung saja kita melihat bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia ya dalam menanggapi sebuah cuplikan video ini. Ya, kita bacakan, dikatakan, aku sudah muak dan mau muntah mengikuti berita ijazah palsu ini. Ya, dikatakan begitu. Ya, dan aku sudah melihat muka Jokowi dan Gibran. Nah, teman-teman, dalam seputar ya kasus ijazah Pak Jokowi ini sangat membuat masyarakat Indonesia semakin muak teman-teman ya. Kenapa? Karena hal ini terus-menerus dibahas dan juga tidak ada bukti-bukti ya dari pembuktian dari ijazah mereka ini teman-teman. Dikatakan lagi Polri jaksa mendukung kebohongan Jokowi ya. Ya, dikatakan, dipertanyakan hal seperti itu, apakah Kapolri juga dan juga kejaksaan teman-teman mereka mau melindungi Jokowi ya di dalam hal ini. Katakan sekali berbohong seumur hidup nggak akan percaya, apalagi Jokowi seringkali berbohong, dasar pembohong. Nah teman-teman, Pak Jokowi itu sudah dijudge teman-teman ya pembohong. Karena kenapa? Karena hal ini membuat ya masyarakat Indonesia sudah tidak percaya lagi kepada Pak Jokowi, dikarenakan ya karena beliau sering bohong ya, karena pernah berjanji untuk menunjukkan ijazahnya, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Bapak sama dengan anak ya, sama pembohong ya. Pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dikatakan pohon Jokowi dan Gibran. Mantap presiden ke-7 yang tidak punya tanggung jawab, ternyata benar-benar pembohong. Dikatakan begitu. Kebohongan ya terstruktur dan terencana untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat. Dia lahir di bumi memang diciptakan untuk berbohong ya, dikatakan begitu. Duitnya banyak sekali, bisa bayar utang negara. Jokowi antek-anteknya menteri
termul dikatakan pembohong tetap pembohong, jadi jabatan hasil kebohongan anaknya pun jadi pembohong. Semua yang terlihat masuk penjara. Ya, kenapa tidak membahas hukum buat Jokowi, oknum dan Kapolda? Kalau menurut kebenaran polisi, hakim juga ikut terungkap, ya, dikatakan hukum mati saja buat gaduh Indonesia. Teman-teman, di dalam hal ini kita tahu bersama teman-teman ya bagaimana sebuah kasus ya Pak Jokowi ini juga kita sedikit bingung teman-teman, dikarenakan hal ini bisa terjadi, dan betapa herannya hal ini juga terjadi kepada mantan Presiden Republik Indonesia teman-teman ya dalam kasus ya seperti ini. Dan kita melihat juga Pak Jokowi itu sendiri tidak mau menanggapi apa yang saat ini dibicarakan masyarakat Indonesia terkait kasus ijazahnya ini. Nah teman-teman, dalam hal ini silakan untuk di like, di subscribe teman-teman, dan juga berikan ya tanggapannya bagaimana semestinya dalam kasus seperti ini dan apa solusinya teman-teman ya, atau juga bagaimana komentar-komentar dari teman-teman semua ya. Silakan di komen, di like, di subscribe juga teman-teman boleh kita, dan juga dibagikan, dan terlebih juga teman-teman tentang ya jangan lupa ya untuk kembali ke channel ini. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya.